Dari berita ini gua sadar kalau misalnya orang-orang di dunia makin lama makin gak jelas. Udah banyak yang gak punya empati dan masyarakat Indonesia udah cenderung berlebihan dalam mencari uang, bahkan dalam tahap dimana mereka ada yang rela menjadi begal atau perampok yang mana targetnya udah gak tebang pilih lagi. Bahkan masyarakat adat sekalipun kayak warga Baduy yang kelihatan harmless ini. Ya, jadi buat lo semua yang gak tahu siapa itu warga Baduy itu merupakan masyarakat adat yang daerahnya itu ada di Banten. Buat lo yang emang pengen kesana, lu tinggal nyarter elf dari Pasar Senen, terus habis itu 6-7 jam lu bisa langsung sampai. Nah, warga Baduy sendiri itu dibedain menjadi dua bagian. Yang pertama Baduy luar, yang kedua Baduy dalam. Yang membedakan selain wilayah itu merupakan adat istiadat namanya Pikukuh Karuhun. Lu bisa baca sendiri artikelnya dari National Geographic kalau misalnya emang pengen tahu lebih dalam. Tapi biar gue jelasin kesimpulannya. Jadi ini merupakan adat yang mana mereka sangat menghormati alam dan memandang bagaimana modernisasi apakah masih boleh digunakan atau enggak. Baduy luar itu cenderung masih mentolerir penggunaan teknologi kayak misalkan kendaraan setahu gue EKTP, terus habis itu HP dan lain-lain. Sementara warga Baduy dalam itu cenderung lebih strict dalam menggunakan teknologi. Mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP, setahu gue juga kendaraan, bahkan nggak punya EKTP. Tapi berdasarkan aturan dari negara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Lebak ya Nomor 65 Tahun 2001 seri C dijelasin kalau misalkan negara sudah mengakui adanya suku Baduy ya, negara pun udah mengakui aturan adat dan istiadat mereka gitu berbeda. Bahkan ya mereka juga mengakui kalau misalkan warga Baduy dalam itu menolak penggunaan KTP karena adat Pikukuh Karuhun ini. Nah, cuman yang mirisnya adalah kan kita dikabarin kalau misalnya ada warga Baduy yang emang dibegal gitu. Di berita selanjutnya dijelasin kalau misalkan korbannya yaitu Mas Repan umur 16 tahun itu sampai cerita kalau dia ditolak di rumah sakit gara-gara nggak ada KTP. Padahal udah ada peraturannya. Terus kemudian ini berita makin ramai lagi setelah tahu kalau misalkan Mas Repan ini adalah cucu pimpinan adat. Dan tanggal 7 November 2024 berdasarkan berita dari Kata Data Indonesia, masyarakat Baduy udah mengultimatum perampoknya untuk segera menyerahkan diri karena kalau misalkan kagak bakalan diburu. Ya, jadi buat semua yang nggak kebiasa gitu ya melihat masyarakat Baduy, jadi di daerah Jabodetabek atau di Jakarta, daerah Bogor juga pernah gue lihat gitu ya. Jadi masyarakat Baduy itu sering banget menjual hasil alamnya mereka yaitu madu untuk mendapatkan penghasilan. Yang berbeda antara warga Baduy dalam dan juga warga Baduy luar adalah mereka tuh cara memasarkannya berbeda. Kalau misalnya warga Baduy luar itu mereka cenderung kagak nawarin. Sementara warga Baduy dalam ya kayak misalkan korban Mas Repan ini harusnya dia nggak yang nawarin tapi akan datang kalau misalnya kita sendiri yang tertarik untuk membeli madunya. Dengan penampilan yang seperti ini ya, kita bisa tahu kalau misalkan mereka adalah masyarakat adat yang sedang mencari uang di daerah-daerah Jabodetabek. Tapi orang-orang dikaitkan dengan sebuah berita kalau misalkan ada salah satu dari warganya yang dibegal. Dan ini kayak sedikit mengamplifikasi kalau misalkan perampok dan begal udah nggak bisa ditolerir lagi sih, soalnya mereka pun udah nggak tebang pilih. Bahkan masyarakat adat pun ya yang nggak kelihatan mewah sama sekali seperti ini jadi target begal. Banyak banget yang ngeberitain, tapi gue bakal baca berita dari CNN. Jadi berdasarkan dari portal media ini, seorang warga Baduy ya, bernama Mas Repan menjadi korban aksi begal di daerah Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya korban kehilangan 10 botol madu, dagangannya, dan uang Rp 3 juta. Ini udah ada keterangan langsung dari Kasih Polres Metro Jakarta Pusat yaitu Ibtu Rusyan Basuki yang mengatakan kalau misalnya korban telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Cempaka Putih pada Minggu tanggal 2 November 2025. Nah, lu harus tahu kalau misalnya ini kejadiannya akhir bulan Oktober bukan awal bulan November. Dijelasin ya. Ya, jadi hari Minggu tanggal 2 November 2025 korban sudah membuat LP, laporan polisi, kata Ruslan. Terus nah ini dikutip dari detik.com, Kepala Desa Kanekes membenarkan Repan merupakan masyarakat adat Baduy di mana beliau kena begal pada Minggu tanggal 26 Oktober saat kejadian korban sedang berjualan madu dan aksesoris khas Baduy. Saat kejadian dia sedang berdagang madu dan aksesoris di mana kejadian di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ucapnya. Ini sumpah begalnya aduh goblok banget gitu. Sorry banget ya gue harus kasar nih ya, tapi kayak dia nggak tahu urgensinya untuk seenggaknya itu mengecualikan masyarakat adat gitu. Soalnya kalau misal pada akhirnya itu orang nekat buat ngebegal masyarakat adat ya, konsekuensinya nggak cuman
ke dia doang gitu, tapi ke masyarakat Indonesia yang mungkin ya sedikit udah nggak dipercaya gara-gara masyarakat adat pun udah kayak ngerasa ini udah nggak aman nih, bahkan di dari Jabodetabek takutnya warga Baduy sendiri itu udah menggunakan alat-alat pelindung diri kalau misalnya pada akhirnya mereka berjualan. Jadi orang makin netting lagi kan, ini jadi mengganggu hubungan diplomasi antar suku dan juga warga negara Indonesia gitu loh. Ya. Dan ini juga dijelasin kalau misalkan di Detik, warga Baduy adalah korban begal cucu pimpinan adat ya. Jaro pemerintahan atau kepala desa Kanekes OOM mengungkapkan kepada Repan Baduy Dalam yang menjadi korban begal di Jakarta Pusat merupakan cucu dari pimpinan adat Puun Baduy Dalam. Ya, sebagai informasi, masyarakat Baduy terletak di area Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak. Di Baduy Dalam terdapat 3 puun, yaitu Puun Kampung Cikesik, Cibeo, dan juga Cikertawana. Puun ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan keputusan bagi masyarakat Baduy hingga menetapkan hukum. Di mana Allah menyebutkan Puun Yasih merupakan guru spiritual Hercules Rosario Marshall. Menurut dia, pendiri organisasi masyarakat GRIP ini pernah berguru di Baduy Dalam. Bahkan dari berita ini dikasih tahu kalau misalkan ada ormas GRIP ya yang juga berguru sama salah satu warga Baduy Dalam. Udah kerjasama sama ormas, harusnya nih perampok udah makin panik ini gara-gara berita-berita kayak gini. Gak tau deh apakah dia baca berita atau nonton video ngopi gue atau kagak ya. Puun Yasih adalah gurunya Hercules GRIP. Cuma Hercules belum tahu masalah ini. Kalau tahu kemungkinan akan turun. Masih belum tahu tapi. Jadi meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Menurut dia, kasus pembegalan itu telah mengakibatkan korban mengalami luka bacok di tangan kiri inanlahi dan kehilangan uang sebesar 3 juta. Yang menambahkan jika kasus ini berlarut bisa menimbulkan reaksi warga Baduy. Nah ini yang dikhawatirkan. Dan ini biasanya nggak dipikirin sama perampok-perampok tolol yang emang udah desperate banget buat nyari duit gitu loh. Apalagi gue biasanya gedek banget kalau misalkan ada orang-orang di media sosial yang masih salah menempatkan simpati dan juga empati dengan kasihan sama orang-orang yang biasanya ngerampok terus habis dibandingin sama koruptor. Dua-duanya itu sama-sama salah. Dan kita nggak bisa membenarkan kelakuan mereka cuman gara-gara mereka kelaparan, cuman gara-gara mereka susah buat nyari kerja gitu ya. Basically ada pekerjaan, tapi kan pasti bakal lebih sulit gitu ya. Apalagi 19 juta itu yang masih belum terwujud. Itu pasti ada, tapi mungkin kebanyakan orang-orang yang emang otaknya udah dari awal kriminal gitu memutuskan untuk mencari cara yang lebih instan dengan merugikan orang yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam dampak di mana terlibat antar suku gitu loh, mungkin ini makin panjang lagi urusannya, ya nggak sih? Berdasarkan berita dari Kata Data nih, bahkan tokoh adat Baduy mendesak polisi bertindak cepat menangkap kawanan perampok yang menggasak pedagang madu Baduy Dalam saat berjualan di Cempaka Putih. Baru kali pertama warga Baduy menjadi korban kejahatan. Ini baru kali pertama, ini adalah kali pertamanya ya, perdana nih berarti menjadi korban kejahatan. Tokoh adat mendesak kepolisian segera menangkap pelakunya, kata sekretaris desa Kanekes. Oke, ia juga menghimbau para pelaku untuk menyerahkan diri. Repan, 17 tahun, warga Baduy Dalam menjadi korban perampok saat berjualan madu di kawasan Rawasari. Menurut media, Repan berjalan kaki selama 3 hari untuk bisa sampai ke Jakarta karena adatnya itu melarang penggunaan kendaraan bermotor. Ini yang maksud gue tuh adat pikukuh karuhun. Jadi ya kalau misalnya buat yang Baduy luar itu mungkin mereka masih bisa menggunakan elf gitu ya, tinggal pergi ke Pasar Senen. Tapi ini Mas Repan yang jadi korbannya ya jalan 3 hari dari Banten ke Jakarta. Ya extreme walk kalau misalkan bahasa kerennya sekarang tuh ya, pelari-pelari karcher. Gak perlu pakai sepatu sport yang harga 2 juta gitu ya. Warga Baduy kalau misalnya berjualan tuh pasti bisa sampai berpuluh-puluh kilo itu jalan ya. Terus dibegal men. Ya, pihaknya tidak menyangka warganya tersebut menjadi korban kejahatan sebab selama ini berjualan relatif aman. Ya, Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan pihaknya masih memburu keempat pelaku. Ada 4. Udah tahu berarti. Ya, gue rasa ya kalau misalnya polisi niat bisa cepat sih dapatnya, apalagi dengan nge-cross check CCTV terus habis itu cross check TKP ya, dan mungkin nanya ke beberapa warga-warga yang emang ada dalam lokasi tersebut gitu ya, bisa langsung cepat dapat informasi di mana keempat pelaku yang dicari sama warga Baduy. Dan gue rasa ini harusnya udah jadi kasus prioritas, soalnya tuh udah menyangkut masyarakat adat. Udah banyak banget masyarakat yang emang ikut berbondong-bondong ngasih himbauan gitu. Dan ya ini ada sedikit sangkut pautnya lah sama reputasi Pak Prabowo sebagai pemimpin yang sedang menjabat sekarang gitu loh. Karena ada masyarakat adat yang emang tiba-tiba kena begal gitu. Jadi orang-orang mungkin di daerah Banten ngerasa kalau misalkan sekarang kayaknya gak aman meskipun ada di pemerintahannya Pak Prabowo gitu.
Gimana respon orang-orang? Ya, Hernawati sekalian datangin juga pihak rumah sakit yang nggak punya hati biar banyak jerak dan biar presiden juga ngeluarin kepres baru, aturan baru tentang RS yang menolak pasien langsung cabut izin. Saran yang menarik. Tokoh adat Baduy masih memberi kepercayaan kepada pihak jajaran kepolisian dengan meminta segera menyelesaikan secara serius kasus ini. Ayo Pak Polisi, jangan kecewakan kepercayaan para tokoh adat Baduy ini. Semoga pelakunya cepat ditangkap. Amin. Ya dengan adanya video ngopi ini, gue juga berharap kalau misalnya kita ya sebisa mungkin harus saling menghormati satu sama lain. Kalau misalnya emang pengen melakukan hal yang buruk, please lu pikir 2 kali konsekuensinya. Itu udah cukup untuk ngebuat lu mikir lagi gitu, apakah pengen ngelakuin hal jelek tersebut atau kagak gitu ya. Jangan kayak pelaku bodoh ini yang bahkan bisa merusak hubungan antara masyarakat adat dan juga warga negara Indonesia. Gua tunggu segala macam pendapatnya. Jadi itu aja mungkin gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.